warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ilmiah. Saya dari kelompok 1. Saya di sini sebagai moderator. Baik, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Alung Setiani, lalu Nadia Agustin, dan Intan Syafira. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja. Apa sih penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja ialah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Di sini ada beberapa golongan penyakit akibat kerja. Yang pertama, golongan fisik, yaitu suara tinggi atau bising yang akan menyebabkan ketulian. Lalu tekanan udara tinggi yang akan menyebabkan caisson disease. Temperatur atau suhu tinggi akan menyebabkan hiperpireksi, miliaria, dan lain-lain. Getaran akan menyebabkan gangguan metabolisme dan lain-lain. Inframerah akan menyebabkan katarak. Ultraviolet akan menyebabkan konjungtivitis. Radioaktif akan menyebabkan gangguan pada sel tubuh. Yang kedua, ada golongan kimia, yaitu debu akan mengakibatkan alergi. Gas akan menyebabkan asfiksia. Uap akan menyebabkan asma atau dermatitis. Partikel akan menyebabkan metal fume fever. Lalu larutan akan menyebabkan alergi. Macam penyakit udara. Yang pertama adalah silikosis, yang disebabkan oleh debu silika bebas yang meledak di dalam paru-paru. Yang kedua adalah asbestosis, yang disebabkan oleh debu asbes yang terhidup di dalam paru-paru yang mengakibatkan sesak nafas serta batuk berdahak. Yang ketiga adalah bisnosis, yaitu adalah debu atau serat kapas yang mengakibatkan sesak nafas, terasa berat pada dada, hingga diikuti oleh penyakit bronkitis. Yang keempat ada antrakosis, adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu batu bara. Yang kelima ada beriliosis, yaitu yang disebabkan oleh debu logam berilium yang mengakibatkan demam, batuk kering, serta sesak nafas. Macam-macam pencegahan penyakit akibat kerja. Yang pertama, pencegahan secara primer. Nah, pencegahan secara primer atau health promotion berdasarkan perilaku kesehatan para pekerja, faktor bahaya di tempat kerja, dan perilaku kerja yang baik pada para pekerjanya. Terus yang kedua, pencegahan secara sekunder. Nah, pencegahan secara sekunder ini dilakukan secara specific protection. Berdasarkan pengendalian undang-undang, pengendalian administratif seperti pembatasan jam kerja pada para pekerja, pengendalian teknis seperti substitusi, isolasi, dan penggunaan alat pelindung diri di area kerja sehingga berkurangnya resiko terjadinya kecelakaan. Terus pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Nah, yang ketiga adanya pencegahan tersier yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan kesehatan para pekerja yang secara berkala. Pemeriksaan lingkungan juga diperiksa secara berkala. Adanya data surveillance, pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada para pekerja, pengendalian segera di tempat kerja sehingga para pekerja mendapatkan penanganan yang baik. Atau kalau misalkan ada gangguan masalah pada pekerja, bisa dihentikan sementara. Kemudian ada pencegahan penyakit akibat kerja. Yang pertama, pakailah alat pelindung diri secara baik dan teratur. Yang kedua, kenali resiko pekerjaan dan cegah supaya tidak mendapatkan resiko yang besar. Dan yang ketiga, segera akses tempat kesehatan yang terdekat apabila luka atau kecelakaan. Selain itu, terdapat pula beberapa pencegahan yang dilakukan agar bekerja bukan menjadi lahan untuk menuai penyakit. Terima kasih.